Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, ulangi dulu. Ya, menjelang siang mata ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala Muhammadin. Ya ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Zainal Anbiya. Assalamu alayka ya Atqal Atqiyah. Assalamu alayka ya Muhammad. Ya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikan sepat, ikan lele lebih cepat dan tidak akan bertele-tele. Garito laaw mandurung atuek batang gogar. Garito laaw malungun aw tu marga Siregar. Untuk hari ini dikasih sama Siregar ya dulu. Karena dari tadi Siregar terus. Untung aja ada Arab. Makanya kemarin dulu pernah saya diundang ceramah halal di persaudaraan Marga Siregar sedunia di Al Jannah. Tempat kediaman Mang Buru Muslimin Siregar. Begitu di panggung saya sampaikan itu. Marga Siregar mendirikan satu paguyuban persaudaraan namanya Persaudaraan Siregar Sedunia. Insya Allah akan kami bangun marga harahap. Bukan tandingan, tetapi untuk menyetarakan status sosial. Apa namanya Ustadz? Kata mereka dari bawah jamaah. Persaudaraan marga harahap dunia dan akhirat. Maksudnya kalau bahasa Medannya kan, kalau klan kan masih di dunia, klan gitu. Nah, jadi kalau harahap ini udah jangankan di dunia, sampai di akhirat kami akan bertetangga dan bersaudara. Tapi maaf, ada yang live streaming, ada yang live Facebook, live TikTok, dan live YouTube. Bila mana ada Siregar, di mana-mana pun di dunia, di belahan benua mana pun dia, saya tidak ada niat untuk menyinggung marga Siregar. SRG, Siregar disingkat menjadi SRG. Kalau bahasa Bataknya di sana, sip-sip, rere, garang. Kalau harahap disingkat menjadi HRP. Apa itu Ustaz? Hanya rebutan perempuan. Tapi ingat, catat, saya nggak tandingan. Ini kita nggak lama ini mengalami. yang kita hormati Amang Boru, Haji Hamsuddin Siregar SHMH. Beserta Bu, saya tidak mau menyinggung lagi masalah bupati-bupati ini. Karena takut luka lama berdarah lagi. Halo. Nanti aja dibicarakan 2029. Terus sekarang Ustaz kita mau ngapain? Nah, dari sekarang setelah jalur dunia tadi disampaikan, kalau Mang Boru di rumah ini, Mang Boru Haji memanggil Bapak Insinyur Haji Muhammad Yusuf Siregar, udah berarti saya manggil Abang atau manggil Opung, laiku ya. Ini harus kita rapikan tutur ini, jangan anaknya Mang Boru, udahnya pun Mang Boru. Katanya kita pemuja dan pengagum budaya Batak, dirapikanlah sedikit. Insinyur Haji Muhammad Yusuf Siregar berarti adalah pamannya atau udahnya Mang Boru rumah ini. Saya panggil laiku lah atau Opung sebagai presiden marga Siregar di dunia wal akhirah. Oke. Untuk kata sambutannya banyak, tapi terus terang untuk hari ini menjelang siang saya cukup gemetar setelah kehadiran beberapa ustadz dan para tokoh-tokoh di sini. Ada Ustadz Ayahanda Ustadz Uzat, ada Ustadz Herman, ada Ustadz Haji Muhammad Budiman Sinaga. Muncul lagi nanti ada Ustadz
Kobra, relawan naga kobra ya. Kemudian ada Bang Anda Haji Ustadz Alif Dongoran. Asal anak bener Robai Wandu. Jadi saya konsentrasi ini, Pak. Karena apa? Biasanya kalau Ustadz itu banyak Ibu, kalau mereka itu, tapi kecuali yang di sini. Kalau ini saya tiadakan yang di sini. Umumnya terkadang kalau Ustadz itu banyak lebih dari 2 atau 3 mereka akan bertanding. Kalau Ustadz sudah bertanding maka umat akan kiamat. Maunya sejatinya, sejatinya kalau Ustadz jangan bertanding Pak, harus bersanding biar umat selamat. Syukurlah yang di sini tidak bertanding, tapi bersan, lalu sudah mau ulok bisip, bersan, boleh nak kosa tu Pak, buru-buru mitir di dalam tempo dan waktu yang saya singkat-singkatnya, mohon maaf tadi saya tidak bisa berikan penghormatan, ini suaranya serak, udah 16 hari 16 malam tidak pernah diam. Makanya saya tadi malam di sini sampai jam 1 malam, pulang ceramah dari Serang, Banten. Udah 4 hari nggak pulang ke rumah ini. Bukan karena ceramah, karena nggak boleh masuk lagi ke rumah. Jangan dulu berprasangka. Iya, sebenarnya jeritan hati Ustadz itu penceramah itu sebenarnya karena kami gak tumpahkan. Sekarang Ustadz pun sudah dibikin kayak jelangkung. Datang tak diantar, pulang tak diantar, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Menderita sekali lah diriku dan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal fi kulli hal wa ni'mah. Segala nikmat yang kita pakai dan kita fasilitasi. Salawat salam kehariban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 62 hari yang lalu saya berpisah dengan Rasulullah. 62 hari yang saya berpisah dengan Nabi Muhammad di kota Madinah. Telah melaksanakan ibadah umrah. Ternyata di saya dapat ilmu dari Buya Zulkifli. Ternyata umroh itu adalah wajib. Hukumnya sekali seumur hidup Pak. Bukan sunnah. Sorry. Kalaupun mungkin ada di antara guys yang lagi nonton live ini yang tidak terima dengan kajian atau mungkin statement saya, nanti datang ke rumah saya ke Cilengsi, kita diskusikan di sana. Karena kita punya acuan referensi dan kita punya konsep tentang masalah ini. Wajib hukumnya bagi orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah umroh 1 kali seumur hidup. Kalau haji itu hukumnya adalah rukun Islam Pak. Haji itu rukun Islam. Kalau umroh baru wajib Pak. Prinsip dan konsep yang perlu dipegang cuma satu masalah umroh dan haji ini. Allah tidak akan memanggil orang yang mampu. Banyak yang mampu Pak. Coba cek saldo masing-masing di ATM nih. Beli NMAX 30 juta, ongkos haji 28 juta, ongkos umrah 28 juta, mikir. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu jamaah PSBB, para tamu undangan yang dirahmati Allah. Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang Dia panggil. Karena apa? Siapa yang Dia panggil? Hambanya. Siapa yang memanggil? Khaliknya atau Tuhannya. Yang Dia panggil adalah tamunya, makhluk. Sehingga dalam Al-Quran 1446 abad yang lalu disebutkan dalam Al-Quran, kalau Allah itu adalah ahsanit taqwim, ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik, sedangkan kita adalah ahsanit taqwim, ciptaan yang terbaik. Pak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah SAW kita tinggalkan di kota Madinah dengan satu kalimat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jangan putuskan hubungan kita ya Rasulullah untuk pertemuan pertama ini. Justru dengan start awal ini akan menjalin hubungan yang langgeng kelak dari sekarang sampai nanti di hadapan Allah. Mudah-mudahan nanti Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang niat umroh datang ke rumah. Sekarang udah ada travel kita di rumah. Harahap travel. Yang nomor jagal Magarejon. Berapa ongkosnya Ustaz? Ongkos travel Ustaz Harahap murah.
Bagaimana murahnya? Kode etik jurnalistik. Tapi ingat motonya adalah tidak boleh berutang. Pembimbingnya Ustadz, kita sendiri. Ada berapa orang nanti, 3-4 orang timnya. Sampai ke Mekah. Akan kita, wah seperti biasa kita kunjungan. Mulai dari Taif, Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Kandama, Jabal Abi Qubais, banyak. Badar, Uhud. Sampai Maulid, tempat lahirnya Rasulullah SAW. Ceritanya panjang, sampai nanti di Madinah. Karena apa? Berangkat ke Makkah dan Madinah itu adalah baik haji maupun umrah. Cuma 3 modal, Pak. Modal pertama namanya ilmu. Jangan orang tawaf, kita tawaf. Mutar-mutar aja. Kalau hanya mutar-mutar jauh amat ke Makkah. Di sini pun bisa mutar-mutar. Karena kenapa? Karena mereka berangkat gak ada ilmu. Makanya dibekali, makanya ada manasik, Pak. Manasik sekarang, Pak. Manasik itu cuma seremonial saja. Yang kedua bawa apa? Bawa dosa. Jadi dosa itu dibawa ke sana biar diinstal. Makanya diundang, kamu sudah terlalu parah kau Warhab. Makanya kundang kau ke sini biar diinstal kembali dosamu. Nomor 3 bawa apa? Sobar. Bawa sabar. Kalau nggak sabar repot di sana. Begitu harmonisnya dia punya keluarga di sini, suami istri. Sampai di tanah haram bisa. Kalau berantem saya kurang berani ngomongnya. Bisa berjibaku. Oke. Dalam tarhib Ramadan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan predikat kepada Ramadan banyak, Pak. Satu namanya Syahrul Rahmah. Yang kedua Syahrul Maghfirah. Yang ketiga Syahrul Azim. Yang keempat Syahrul Quran. Yang kelima Syahrul Maghfirah. Banyak Rasulullah memberikan predikat terhadap bulan ini. Bulan rahmat, kasih sayang, bulan ampunan, bulan Al-Quran. Banyak Rasulullah berikan pada kita. Kurang lebih kita akan menunggu sidang isbat ru'yatul hilal dari pemerintah kita kapan jatuhnya 1 Ramadan. Tapi berpotensi antara tanggal 28 Februari dan 1 Maret nanti. Tanggal berapa pun Ramadan itu akan tiba. Yang penting kita sudah siap. Lahir dan batin. Amin. Amin Ibu. Kurang kencang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang aminnya. Amin. Man fari'a bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Harramallahu jasadahu ala niran. Man fariha, siapa-siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bergembira, catat, menyambut datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, Allah akan haramkan dirinya masuk ke dalam jilatan api neraka. Kita enggak usah mandang Ramadannya dulu, bergembiranya dulu. Cuman terkadang kau di belakang toh ada masalahnya. Kemarin saya waktu ceramah di Ciawi Bogor, ada yang ibu yang komplain, Ustaz, saya bahagia, cuman saya pusing saya melihat suamiku. Apa masalahnya? Suamiku itu puasa terus tapi sholat enggak. Ada enggak? Bu, jangan lihat. Apa ada enggak? Datang enggak dia? Datang enggak orangnya? Jangan takut, aku nanti ke kantor. Roda dia. Puasa lanjut, puasa jalan terus, sholat. Ini masalahnya. Ustaz, bagaimana hukumnya terus puasa tapi dia enggak sholat Ramadan? Saya jawab, puasa tidak sah. Jangan terlalu muluk-muluk menentukan hukum. Kenapa puasa tidak sah? Puasa itu cuma atap. Kenapa ini? Maksudnya dong, maaf anak buruku.
Baginda Perkara SRG. Ini kalian beri namanya pengacara ini Baginda Perkara ini. Aduh. Puasa itu cuman atap, sholat itu dinding sama lantai. Bisa nggak berdiri atap tanpa dinding dan lantai? Tapi kita sudah sama mengakui dulu, sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat yang agama. Kenapa tiangnya sudah kita robohkan, atapnya kita dirikan? Nggak mungkin, mustahil. Makanya saya, walaupun mungkin ada referensi, ada rukhsah, ada firqah, ada kajian-kajian acuan yang lain. Enggak lah, beda puasa dengan sholat. Ayo kita diskusikan kembali. Cuman untuk sekarang kita, kalau ceramah itu jangan terlalu banyak majas, jangan terlalu banyak sandiwara. Langsung aja main tikam aja lah. Ya Bang Iran? Bang Iran? Bang Insi, nanti Bang dah? Ulang batu raun nanti Bang. Sedangkan patom-patom hidokon disampaikan langsung keras-keras, nggak ngerti jamaahnya apa lagi, terlalu banyak lah main kamu itu. Udah nggak zaman barangkali ya. Bagusnya bagaimana Ustadz? Ya sholat, puasa langsung sholat lah. Ini yang utama. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kurang lebih 6 hari lagi, 7 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan ini. Persiapan yang pertama tadi sampaikan Ayahanda Kiai Haji Ujud. Apa yang perlu sampaikan? Langkah yang pertama ketika Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu putri Abu Bakar, bukan istri kedua. Dia itu istri ketiga. Istri pertama Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Nomor 2 Siti Sophiyah. Nomor 3 Aisyah radhiyallahu anha. Makanya di Raudhah itu Pak, riwayat mengatakan di makam Nabi di Madinah itu, halo, ya. Walaupun ada kemarin yang mirip katanya pas ceramah kudu Serang, mirip sama Ustadz ini kata dia, jamaah gitu. Enggak mirip lah, mana mirip. Dia di sana, saya Batak. HRP, hanya rebutan perempuan. Makanya di masjid di makam Rasulullah itu di Raudhah ada 5 makam itu Pak. Ada 5 kuburan, bukan hanya Nabi di dalam. Bukan hanya makam Rasulullah, di sampingnya ada Abu Bakar, samping Abu Bakar ada Umar. Ada 2 lubang lagi di sana digali. Udah digali belum diisi. Udah digali makamnya di dalam Raudhah itu Pak. Buat siapa Ustaz? 1 buat Nabi Isa alaihissalam nanti. 1 lagi buat siapa? Imam Mahdi, Allahu yarham. Mereka 5 nanti di dalam. Kenapa Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang mendampingi Rasul? Karena dua-duanya adalah mertua Rasul. Putri Abu Bakar dikawini Rasul, Aisyah. Putri Umar bin Khattab dinikahi Rasul. Utsman dan Ali kemana? Utsman dan Ali adalah menantunya Rasul, bukan mertuanya. Itu alasannya Pak. Artinya apa? Kalau ajaran kepada kita yang hidup sekarang ini, makanya derajat martabat antara ayah kandung dengan bapak mertua tulang teh itu sama. Jangan mentang-mentang tulang ayah dari istri kita, siapa itu? Tulangku itu, nalabunya saya. Irasun juga ribayu ini bagai. Sama itu, makanya begitu kita menerima akad nikah 14, 15, 20, 30, 40 tahun yang lalu, saya terima nikahnya Anu binti Caroco, contoh. Caroco goreng tulang nih. Caroco namanya, dengan mahar tunai, dibayar tunai, sah. Ketika itu kalau istilah di Batak, di sana, di Tabak sana, status akan berganti. Kalau bahasanya Pak, mohon maaf yang tidak paham, nanti saya tafsirkan setelah yang satu ini. Apa itu bahasanya? Ama-ama, ina-ina. Kenapa ama-ama, ina-ina? 2 ama, 2 ina, 2 bapak, 2 ibu. Itu maksudnya itu. Paham kalian? Jangan dipaksa, paham nggak? Kalau nggak paham nggak usah kita lanjutkan, buat apa lah nanti, matanya juga hadap sana, pikirannya udah sampai makan kita ini. Mana di tempat makan ini? Kok nggak muap-muap? Misalnya tuh udah mulai tercium aromanya ini. Iya, saya mohon maaf nanti panitia saya tidak bisa makan, begitu nanti ini saya langsung berangkat ya. Artinya kalau mungkin ada nanti ya semacam oleh-oleh, nggak apa-apa, persiapkan aja dulu. Iya, persiapkan. Mana ketua pertemuan orangnya? Oh, ada Bang Munte. Ada lagi Bang Andaku, Bang Raja, ada Adindaku Emril Harap dari Jelengsi ini. Kami di sana WTS ini. Warga tetangga sebelah. Ya, Bung, persiapkanlah panitia. Iya, persiapkan yang kira-kira bisa aman nanti di rumah.
Karena Ustadz ini terkadang garang di panggung luar biasa. Kalau di rumah aja belum tentu garang. Ini Bang Budiman, ada Bang Alif. Kalau ya Ujat saya nggak berani. Ya di panggung udah kayak singa. Begitu garangnya waktu ceramah, saudara hadirin sampai meledak. Udah berapi sampai berasap. Di rumah, oh belum kita buktikan. Belum. Nah, karena laki-laki itu nggak tahan 3 godaan. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan Allahu rahimahumullah dalam sebuah kitab bestseller bahwa tertinggi kegodaan laki-laki adalah tidak bisa senang. Laki-laki nggak bisa senang, Pak. Nggak usah bohong, nggak usah munafik. Laki-laki itu fitrahnya nggak bisa senang. Bahagia boleh, tapi senang nggak bisa. Kenapa? Kalau senang akan timbul 3 perkara. Setelah dia dapat harta, maka dia akan mencari tahta. Setelah dia dapat tahta, identik akan menyirik dan melihat wanita. Dapat harta akan mencari tahta. Setelah dapat tahta akan melirik yang kencang, yang keras. Wanita. Kecuali yang hadir di sini. Ya saya cari aman lah, ntar pulang saya dicegat. Perempuan Ustadz, bagaimana fitrah perempuan? Perempuan dibuang neron. Terlambat sudah kau datang padaku. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak ada yang kental sedikit, nggak ada. Semacam apa itu, Karnation dulu merek susu kaleng gitu kan. Kalau bahasa Naga tadi namanya dadi gitu kan. Ya kalau enggak ambil lu ke simpang Gasari ada cuka di situ kan. Oke. Kalau perempuan itu Ustaz, apa fitrahnya mereka tidak sanggup untuk menderita? Enggak ada, bohong. Enggak ada yang sanggup menderita. 11 istri Rasul, nomor 11 namanya Siti Maria Al-Kibitiyah, pernah ingin mengundurkan diri dari barisan istri Rasul. Akibat apa? Pacekliknya sosial kehidupan. Tapi bukan berarti aib noda bagi keluarga Nabi, tidak. Selamat datang keluarga besar Al-Jannah. Anak buruku. Kita lanjut. Oke, gas. Oke. Jangan lupa tap layar. Senggol-senggol dong gitu ya. Itu istilah ibu sekarang di TikTok gitu. Bila perlu tap layar, on cam dong katanya. Ternyata salah satu istri Rasulullah SAW pernah ingin mengundurkan diri dari barisan para istri Rasul akibat status sosial yang kurang siap menerima kenyataan. Bukan Nabi Muhammad miskin, bukan dia tidak mampu, tetapi seraya Rasulullah SAW selalu memanjatkan doa dekat hijr Ismail di pusaran Ka'bah. Apa kata beliau? Ya Allah, aku tidak meminta kaya, aku tidak meminta miskin, tetapi cukupkan diriku ya Allah. Beda ya. Ya beda dengan kita. Kalau kita mintanya kaya. Rasul enggak. Dia mintanya cukup. Kita pun boleh Ustaz. Cukup ini, cukup beli ono, cukup beli itu, cukup beli ini. Dan cukup kawinlah. Masya Allah. Ya baik. Persiapan yang pertama itu tadi Pak. Persiapan bahagia. Jadi kita harus bahagia dulu. Kita kembali ke Ramadan. Bahagia. Walaupun di dalam bahagia itu ada sedikit dilema, ada sedikit drama. Dramanya kayak tadi, suamiku Ustadz puasanya lancar, tapi begini dia nggak mau sholat. Nah, ini drama. Gak apa-apa dengan kita pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini pasca imannya Allah istiqomahkan. Amin. Konsep yang kedua, kenapa Ustadz? Nabi memberikan harapan pada kita. Idza jaa Ramadan futihat abawabul jannah wa khuliqat abawabun nar wa subilatus syayatin. Ini harapan. Ketika akan muncul datang menggema gerbangnya Ramadan, Allah akan membukakan pintu surga seluas-luasnya. Wa khuliqat abawabun nar, akan Allah kunci rapat semua pintu neraka. Ini salamah Pak Ustaz. Salamah. Wa subilatus syayatin. Bukan sya'ta. Wa subilatus syayatin. Dan Allah akan belenggu semua setan penggoda-goda.
Pada intinya, setan itu adalah dalam sebuah tafsir klasik dibuka. Apakah Allah akan membelenggu iblis, Azazil? Allah akan membelenggu para pasukannya syaitan? Tidak. Apa yang harus kita belenggu? Yang kita belenggu adalah hawa nafsu yang senantiasa bersarang dalam diri kita masing-masing. Oke? Segmen yang terakhir. Kita akan istirahat. Apa Ustaz? Amalan yang paling bagus yang paling Allah suka waktu Ramadan. Yang pertama, buat ibu-ibu, bu, hadap sini. 1 gelas, 1 teguk, apa itu kalau bahasa Anda kasar ibu? Sandorongok, ulok satu jangan mudah. Ada tafsirkan. 1 teguk kau berikan pada suamimu Ustaz, pada suamimu ibu, untuk buka puasa pada bulan Ramadan. Manggilnya apa Pak suami? Kalau istriku di rumah manggil saya Beb. Beb, bayo angin, bayo alogo, bayo haraha. Habiaran ni sopona buruk. Minum. Makanya kan, ingat dulu tahun 80 Pak, ada sebuah album keluar di Sidimpuan, judulnya Salak Sibakua. Salak. Udah. Pantang dipancing aja langsung korslet aja nih ibu. Ada kan nyanyi di bagasan bulan Ramadan, abahat mada amalan. Ingat kan? Dalam satu album Salak Sibakua ada, aku ingat dulu, aku masih kecil itu. Bagasan bulan Ramadan. Sorry ya Pak, ini senandungnya sandung Sidimpuan, Kota Salak. Kalau ingin nanti terjemahannya setelah yang satu ini kita terjemahkan di luar. Tapi jangan lupa, kalau ingin tahu artinya jangan lupa Sampurna Mil 3 bungkus. Bagasan bulan Ramadan, pabahat mada amalan. Semua. Bagasan aksur ama-ama, umum saja. Bagasan bulan. Ada maksudnya mama. Abahat mada amalan di bulan Ramadan lebih mulia sian 1000 bulan. Di bulan Ramadan lebih mulia sian 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah apa itu Bu? Pak? Surah apa itu? Surah Tumbaga Holing. Surat Al-Qadar. Oke. Persiapan yang pertama tadi udah. Kedua, udah dibelenggu. Ketiga apa Ustaz? Minta maaf pada suami. Halo. Minta maaf pada suami. Ustaz bertanya dulu, apa pertanyaan? Suamikah yang datang ke istri atau istri datang ke suami? Dijawab, suami datang minta maaf ke istri. Pertanyaan 1, bagaimana Ustaz hukumnya kalau suamiku sudah meninggal? Kalau mungkin terjangkau, coba cari makamnya di mana atau ziarah ke makam kuburnya. Bacakan amal-amal pada dia. Makanya di kampung dulu, ingat di Sidimpuan Pak, kalau kita menjelang Ramadan ada kebiasaan dalam budaya kita membersihkan tanah kuburan sambil ziarah. Kenapa? Karena di malam tanggal 28 nanti kalau benar itu menurut hilal, dan di malam 1 nanti kalau menurut isbat, mereka akan datang mengunjungi kita kembali. Di pintu mereka akan tiba. Nggak bisa disikapi dengan akal. Kalau akal nggak masuk itu. Bukan tidak masuk akal, nggak masuk. Bagaimana mikrat, israt mikrat masuk akal? Nggak masuk akal. Bukan karena tidak masuk akal, karena akal kekecilan untuk nampungnya. Karena besarnya peristiwa itu Pak. Bukan tidak masuk akal.
Ruangnya terlalu sempit. Sama dengan ini. Kenapa? Gaib itu nggak masuk akal. Karena tidak bisa menemukan riset dan sains, Pak. Nggak nemu. Setelah nanti kita mati baru kita tahu. Sekarang akhirat cuman itu hanya omongan ustadz, sana sini, sana sini. Nanti setelah kita mati, dunia tinggal kenangan. Ganti jadi omongan. Maka dia akan datang di sini nih. Minta amal bacaan dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin waladdallin. Amin. Dia akan pulang. Jenazah Bu, kalau nanti pas dia pulang di Syawal karena dia dapat amaran dari kita, dia akan pulang di Syawal. Orang-orang tua kita sudah pulang itu kayak tangannya nanti pas dia pulang dan dia akan membelakangi kita pas pulangnya. Siapa yang sudah meninggal? Ibu saya. Antum? Bapak saya. Sampean? Ini saya. Kalau kita sholat, fadilahnya ke mereka. Kalau kita amal bacaan, fadilahnya ke mereka. Sedekah, fadilahnya ke mereka di pintu. Tapi kita nggak kelihatan. Nggak usah kita lihat. Kalau kita lihat mereka, kita bakal kabur. Nggak perlu dilihat mereka datang. Cukup yakini saja. Nah, nih tangannya kalau dia dapat. Kalau dia nggak dapat, maghrib buka puasa main TikTok. Bagaimana kok ekspresi dia? Hanya akan terjatuh. Tangannya setentangan dengan pinggang, setara dengan pinggang. Dia akan balik arah sambil menangis, meneteskan air mata. Oke, tadi lupa ini, takut kesangkut nanti. Ini apa namanya? Air. Satu teguk kata Rasul. Dia pesan pada Aisyah, pada putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha binti Rasulullah. Fatimah, satu teguk air kau berikan pada suami kamu ketika pas buka puasa di bulan Ramadan. Pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat berturut-turut. Teguk air. Tetapi dengan keikhlasan, bukan ekspresi kepalsuan. Ini pura-pura aja kau. Karena mau dekat lebaran pura-pura baik biar beli baju yang harga sekian. Pesan di online. Kata Ustadz harap kalau memberikan seteguk air pada yayangku akan pahalanya sama dengan 1000 rakaat salat sunat berturut-turut. Minum. Yang minumlah. Itu kalau Ramadan. Kalau hari biasa minum enggak? Ini yang jadi kasus Bang Kiman. Kecuali ibu-ibu yang di sini. Yang ku bilang yang di sana. Cuman yang di sana dengan yang di sini akrab. Ini kasusnya. Ya, insya Allah sama. Tapi saya lihat dari kerudung-kerudungnya orang-orang baik semua nih. Amin. Oke, apalagi itu ayah kata Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Suami kamu doyan tidur enggak? Doyan tidur. Bangunnya jam berapa ke bulan puasa? Dia tidur terus sepanjang bulan puasa. Karena kalau dia bangun, batal puasanya. Dia tidak begitu tergoda dengan nasi ataupun gulai, ataupun sambal atau minuman. Tapi dia tergoda dengan asap. Kenapa? Suamiku ahli hisap. Atau perokok berat. Maka konsep ini bagaimana? Suami kamu bangun di kamar. Begitu dia mandi, datang istri, langsung masuk kamar. Siapa seorang istri kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bergerak. Kalau bahasa kitabnya tilam, membersihkan tempat tidur suami, bantal dirapiin, spring bed dirapiin, spray dirapiin, gerakan-gerakan tangan dari istri ketika Ramadan, membersihkan tempat tidur suami, pahalanya sama dengan memberikan makan 40 orang anak yatim. Cuma gerakan doang, bro. Cuma gerakan doang. Bergerak siku. 40 orang anak yatim. Kenapa? Murahnya Allah memberikan pahala pada kita waktu Ramadan. Sayangnya Allah kepada hambanya pada waktu itu mengalahkan kasih sayang antara ibu kepada anaknya. Yang terakhir, begitu sore dia masak di dapur sampai dia keringatan kata Rasulullah, sampai keringat di dapur, berkeringat subuh sahurnya, berkeringat pas sore bukanya. Seorang istri mengusap keringatnya. Ketika pas terusap keringat dari badannya, malaikat akan membungkus keringat itu, disimpan di Lauhul Mahfuz pada waktu itu. Kelak nanti di yaumil kiamah, istri tadi akan dimakan, dijilat oleh neraka. Maka malaikat akan bersaksi, ya Allah, labbaik ya ayyuhal malaikah. Kenapa? Tolong, jangan biarkan ibu ini untuk dimakan oleh neraka. Karena saya membungkus sebuah keringat waktu Ramadan kemarin di pertemuan dengan Ustadz Harahap di rumah Pak Amang Baru RCM.
ada keringatnya menangis waktu itu. Apa kata Allah? Siramkan keringat itu pada neraka. Begitu murahnya Allah. Yang sunat dihitung yang wajib pahalanya, yang wajib dilipat gandakan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.